ikut-ikut Malaysia padahal tinggal di Indonesia. Jadi kami ni tak ikut-ikut Malaysia. Budaya Melayu ni memang dari zaman dahulu sudah ada. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Melayu itu udah dah ada budaya ada. Melayu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan nge-reaction salah satu video yang berjudul Ikut-ikut Malaysia karena pakai baju Melayu di Indonesia. Mental lemah karena buta sejarah. Wow. Ini sangat-sangat menarik banget guys. Aku sangat-sangat penasaran banget apa maksud dari judul ini dan apa maksud dari video ini. Kenapa bisa berkata seperti itu? Nanti kita lihat seperti apa videonya. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngejakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih banyak untuk 100.000 subscriber. Yeay, video Q&A spesial 100.000 subscriber akan aku upload pada tanggal 24 atau 25 bulan ini guys. Jadi stay tune di channel aku. Ada beberapa pertanyaan yang bagus banget dari teman-teman yang teman-teman tanyakan kepada aku, dan aku akan membeberkan sebuah fakta yang baru. Pokoknya stay tune aja, insya Allah di-upload pada tanggal 24 atau 25. Pada tanggal itu bertepatan aku 2 tahun menjadi content creator reaction. Alhamdulillah, ini semua berkat teman-teman, jadi thank you so much. Jadi udah ya, tanpa berlama-lama, siap untuk menemukan sebuah hal yang mewujudkan wih. Gak bercanda guys, kita lihat aja seperti apa videonya ya. Ini dari channel Apresiasi dari Kepri, langsung di subscribe. Sudah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Pakai baju gelap semua. Ini di mana? Oh, di Teluk Bintan. Pakai baju Melayu semua guys. Bintan ini memang bahasanya kayak bahasa-bahasa Malaysia sih guys. Oh, anak siapa? Tuh, yang perempuan aja pakai baju kurung. Ini yang nyanyi juga pakai baju Melayu. Ada songket, baju Melayu. Ini acara musik Melayu gitu ya guys. Aku juga kurang paham acara apa gitu. Ini ada becak motor. Assalamualaikum, anak cucu Waalaikumsalam. numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa Tuh, kan pakai baju guys? Melayu, Sampailah guys. kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Oh, Pulau Penyengat si Penyengat. Indra Sakti. Pulau Penyengat ni dia di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Buat kalian yang bertanya ini di Malaysia atau di Indonesia, ini di Indonesia. Tapi kenapa Oke. bajunya macam baju orang Malaysia? Jadi ini bukan baju Malaysia. Ini nih namanya baju Baju Melayu. Melayu. Jadi baju Melayu nih Yes, bukan hanya digunakan sama orang Malaysia aja. Kami di Indonesia pun pakai baju Melayu. Jadi budaya Melayu nih bukan hanya ada di Malaysia aja. Di Setuju. Indonesia pun ada. Buat kalian yang baru tahu Provinsi Kepri atau baru mendeteksi kami itu tak kecil hati Mendeteksi. gitu. Cuman kalian jangan mempermasalahkan, berkomentar sembarangan. Yang kami buat nih konten edukasi. Orang yang tak paham tentang kenapa kami berbahasa Melayu, berbaju Melayu, kami kasih edukasi biar kalian tak tenggelam di dalam kesesatan. Habis itu Masya kalian Allah, komen mantap. di bawah,
ikut-ikut Malaysia padahal tinggal di Indonesia. Jadi kami ni tak ikut-ikut Malaysia. Budaya Melayu ni memang dari zaman dahulu sudah ada. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Melayu itu udah dah ada budaya Melayu. Jadi tak ada guys, yang aku juga ikut-ikut agak Malaysia. Di Malaysia pun kesal dia gitu, berbudaya agak-agak. Melayu. Di sini pun di Pulau Penyengat, Provinsi Kepri ni dia berbudaya Melayu juga. Yang kalian naik spanding ni apa hal? Ni bukan konten nak pecah belah bangsa. Zaman dulu tak ada pula yang mempertikaikan, yang mempermasalahkan kami berbaju Melayu, berbahasa Melayu. Jadi tolong kalau komentar tu yang sopan. Walaupun ya kalian guys, tak faham tolong. tentang sejarah Melayu atau sejarah zaman dahulu, setidaknya kalian punya adab. Terus nanti kalian pertanyakan lagi, tapi di sini tak ada bendera Indonesianya. Kalian datanglah ke sini, ke Tanjung Pinang. Pulau Penyengat ni dia di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Dia dekat dengan Pulau Bintan. Dia berbatasan dekat dia dengan Singapura, dengan Malaysia, negeri Johor, Malaysia. Kalian datang ke sini, kalian tengok sendiri. Datang, guys. Daripada kalian resah dan gelisah Datang tuh, tengok yang para orang haters, berpakaian Melayu, silakan datang. mendengar orang bercakap Melayu. Bagus kalian ke sini, tengok sendiri ke Pulau Penyengat. Buat kalian yang tak tahu Pulau Penyengat, kalian nonton video ni sampai selesai. Awak dah letakkan peta koordinat Pulau Penyengat di peta dunia. Kalau kalian datang ke Provinsi Kepri, siapa tahu kalian bertemu dengan Pak Polisi berpakaian Melayu dan bertanjak Melayu. Sambil-sambil lah kalian bersilaturahmi dan bertanya, Pak, Bapak ni orang Malaysia atau orang Indonesia? Karena di Provinsi Kepri, kalian jangan heran, Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur dan pejabat-pejabat lah, semuanya menggunakan pakaian Melayu. Tapi Di sini tak setiap juga kok, hari. guys. Ini ni Bukan bukan baru setiap hari ikut-ikut Jumat Malaysia. kok, nggak salah. Kalian harus paham Di itu. Riau. Jadi kami ni tim apresiasi dari Kepri belum mampu membuat konten sejarah. Kami belum mampu menceritakan sejarah-sejarah Melayu. Karena semakin kesini kami bertemu sama penonton atau orang-orang yang sama sekali belum mengerti. Dia masih awam, dia buta sejarah. Mungkin dulu tak sekolah atau memang dia tak suka sejarah. Jadi kami harus kasih edukasi tentang Melayu di Kepri. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Di Tanjung Pinang ni dia memang tak ada gedung-gedung tinggi seperti Jakarta. Tapi kalau kantor polisi, kantor angkatan darat, kantor angkatan laut, angkatan udara itu banyak. Sebenarnya konten apresiasi dari Kepri itu suasana-suasana perkampungan Melayu, suasana situs bersejarah, tempat-tempat Betul. bersejarah yang masih ada dan tersisa. Kita bisa lihat suasananya walaupun secara virtual. Tapi di konten kali ini dan konten sebelumnya, kami tim apresiasi dari Kepri harus memberi edukasi yang sangat panjang supaya orang tak salah-salah lagi. Dahlah dia tak tahu keberadaan Provinsi Kepri, dia pun tak tahu tentang sejarah Melayu. Jadi dia nak sedap tekak dia je berkomentar. Sedap Habis tekak tu dia dia. bilang kita yang bikin konten memecah belah bangsa. Konten suasana perkampungan, suasana perkampungan Melayu lama atau suasana tempat-tempat bersejarah. Dia bilang konten pemecah belah bangsa, konten propaganda. Jadi suasana rumah Melayu ni, rumah panggung Melayu macam gini, macam mana coba konten pemecah belah bangsanya? Iya, Coba aneh kan kalian kadang komen di bawah. netizen tuh, Banyak-banyak ya Allah. bersabarlah. Kalian kalau ketemu sama komentar orang sembarangan, komentar yang tak elok, kalian jangan balas. Memang ada sebagian netizen tu, dia memang suka-suka dia aja berkomentar. Dia cari gaduh, ya kan? Iya, Itu betul. alasan aja dia suruh kita buat konten dengan berbahasa Indonesia. Kalau buat konten tidak dengan bahasa Indonesia, tidak mencintai negara Indonesia. Itu alasan mereka aja. Admin sangat-sangat mengetahui isi hatiku, guys. Wah, thank you admin. Dia memang sengaja cari gaduh. Justru karena kami cinta dengan negara Indonesia lah kami buat konten tentang sejarah-sejarah. Jadi Nah, kita generasi betul. saat ini dan generasi di akan datang bisa melihat suasana atau tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang masih ada, yang belum hancur. Karena sekarang ni banyak tempat-tempat bersejarah, istana atau keraton yang dah tak terurus, yang udah hilang malahan. Tapaknya pun dah tak ada. Kalau tempat sejarah dah hilang semua, baru kita bercerita tu tak guna. Habis tu dia komentar lagi, kau tahu Sumpah Pemuda tak Min? Habis tu dia komentar lagi, kau hafal Pancasila tak? Hafal Undang-Undang 45 tak? Ku nak bercerita sejarah Melayu dah Aduh. terbantut. Jadi buat kalian ketahui, Pulau Penyengat ni pulau yang bersejarah.
Disinilah tempat makamnya Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Dan itu pun masih perlu kita edukasi, karena banyak orang yang mengira Raja Haji Fisabilillah dengan Raja Ali Haji itu orang tokoh sosok yang sama. Itu berbeda. Raja Haji Fisabilillah tuh yang di Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau Lingga yang keempat. Sementara Raja Ali Haji itu cucu dari Raja Haji Fisabilillah. Jadi kalian harus paham kalau Gurindam 12 itu karya Raja Ali Haji. Buat kalian yang bertanya macam mana nak pergi ke Pulau Penyengat nih, kalau kalian dari Jakarta nak pergi ke Pulau Penyengat nih, kalian naik pesawat atau naik kapal laut pergi ke Tanjung Pinang. Nama tempatnya Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Jangan ke Pangkal Pinang. Kalau ke Pangkal Pinang itu kalian ke Bangka Belitung. Kalau kalian dari Singapura, kalian naik kapal feri dari Pelabuhan Tanah Merah berangkat ke Tanjung Pinang, karena Pulau Penyengat tuh dia di Tanjung Pinang. Kalau kalian dari Malaysia, kalian dari negeri Johor pergi ke jeti Setulang Laut. Dari Setulang Laut tuh naik kapal feri pergi ke Tanjung Pinang, karena Pulau Penyengat ini di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Ingat, Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Kalau kalian ke Pangkal Pinang, kalian pergi ke Bangka Belitung, dan itu udah beda provinsi. Karena memang sering terjadi dulu orang salah pergi. Karena apa? Karena kurang edukasi dan kurang sosialisasi. Pengetahuan juga. Betul guys. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Penyengat di Provinsi Kepri. Pulau Penyengat ini dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Nah, inilah Pulau Penyengat yang tadi kita tengok-tengok tuh. Jadi tadi si awang penghujan tuh dia lewat di depan Masjid Raya Sultan Riau. Nah, ini dia masjidnya. Dia lewat dekat depan sini nih kan. Banyak orang pakai baju Melayu. Terus dia pergi ke Gudang Mesiu. Nah, nih Gudang Mesiunya. Gudang Mesiu ini tempat penyimpanan bahan bakar senjata. Nah, ini makam Raja Abdurrahman. Nanti kita nak ke situ juga, tapi next video lah. Nah, ini awak zoom out biar kalian nampak. Jadi Pulau Penyengat ni dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Kalian harus naik pompong. Tanjung Pinang tu dia di Pulau Bintan. Ni dia Pulau Bintan. Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ini sudah terhubung dengan jembatan, namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang tuh. Dan Pulau Batam dengan Pulau Bintan ni belum ada jembatan, baru nak dibikin katanya. Kalau dari Batam ke Singapura ni belum ada jembatan. Kalau dari Singapura ke negeri Johor Malaysia sudah ada jembatan. Provinsi Kepri ini kan Indonesia, Singapura negara, negeri Johor Malaysia negara yang berbeda lagi. Jadi inilah perbatasan 3 negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi mungkin segitu aja videonya dulu. Next video baru kita upload tentang suasana-suasana sejarah lagi. Video ini memang sengaja membebel, membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering dikomentarkan di video apresiasi dari Kepri. Jadi tak salah kalian juga lah kalau kalian tak tahu tentang sejarah zaman dahulu atau sejarah Melayu, atau kalian bertanya kenapa kami berbahasa Melayu, berpakaian Melayu. Jadi kalian dah sedikit sebanyak kalian dah tahulah. Kalian kan dah dewasa semuanya. Nah, ini kita mau menuju ke Pelabuhan Kuning atau Pelantar Kuning untuk menuju ke Pulau Penyengat. Jadi pompong ini tadi berangkatnya dari Pulau Penyengat. Nah, ini sekarang dia dah nak balik ke Tanjung Pinang. Jadi inilah suasananya kalau kalian nak pergi ke Pulau Penyengat atau nak balik ke Tanjung Pinang. Naik pompong kecil atau pompong. Kalau di tempat kami namanya pompong. Tak tahulah di tempat kalian namanya apa. Coba kalian komen di bawah. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga buat Awang Penghujan yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Apa Min? Semangat Min. Semangat membuat sebuah karya yang mengedukasi. Tidak perlu mendengarkan haters. Tidak perlu mendengarkan omongan negatif yang mengatakan kontennya tidak mengedukasi, kontennya memecah belahkan dua negara, kontennya propaganda. Tidak perlu mendengarkan itu, karena memang aku juga sering mendapatkan komentar kayak gitu juga guys. Tapi semakin kesini juga aku semakin tahu sih, maksudnya ada orang yang asal komen saja, tidak menonton video kita tuh kayak tidak secara keseluruhan. Ada yang melihat hanya dari judulnya aja terus langsung komen, itu ada juga gitu. Jadi masing-masing orang mempunyai pemikiran dan sikap perilaku yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan orang tersebut, entah dia tidak suka dengan yang berbau-bau dengan Melayu, atau memang dia ingin ingin memecah belahkan mungkin, atau mungkin ingin iseng-iseng gitu. Aku juga tidak tahu.
komentar-komentar yang kayak gitu tuh juga sering aku dapatkan gitu. Jadi buat admin apresiasi dari Kepri, tetap semangat memberikan konten edukasi, karena aku juga dari awal reaction video itu selalu melibatkan video-video dari apresiasi dari Kepri. Menurut aku video dari apresiasi dari Kepri ini sangat-sangat mengedukasi guys. Teman-teman bisa lihat aja video-videonya, sangat-sangat mengedukasi, memberikan pengetahuan kita tentang Melayu, tentang sejarah yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di sekitar Sumatera juga gitu guys. Kalau udah benci sama sesuatu itu kayaknya udah tertanam dalam diri, benci gitu guys. Jadi ya terserah deh gitu kan. Yang penting kami tetap memberikan sebuah konten yang insya Allah mengedukasi, insya Allah bisa menginspirasi, dan insya Allah bisa dikenang video-videonya, karena sejarah itu kan akan terus berulang gitu, akan terus diingat gitu. Video kali ini lebih mengutarakan isi hati adminnya sih kayaknya guys. Tapi nggak apa-apa, ini semoga bisa membuat teman-teman di luar sana mengerti gitu kenapa di Kepulauan Riau itu menggunakan bahasa Melayu, menggunakan baju Melayu. Dan bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.